Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Cahaya spiritual yang menusuk surut, dan ketika Hanli membuka matanya, dia menemukan dirinya berada di alun-alun batu biru dengan serangkaian bangunan dengan ketinggian berbeda tidak jauh di depan. Hanli menyipitkan matanya dan menemukan bahwa bangunan ini agak familiar. Itu adalah bangunan yang digambarkan di gunung kecil di Gulir Surga Sumi. Setelah mengamati sekelilingnya, dia menghela nafas lega. Dia saat ini berada di atas gunung hijau kecil dengan langit biru dan beberapa awan putih di atasnya. Seperti yang diharapkan, dia telah tiba di ruang yang identik dengan gambar di Gulir Surga Sumi. Ruang ini tidak terlalu besar, terlihat seperti hanya berukuran beberapa kilometer, tetapi dikelilingi oleh dinding cahaya 5 warna ke segala arah. 3 orang lainnya juga tiba di tempat ini tidak jauh darinya. Hanli dan 2 pria lainnya melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, tetapi penjaga toko sedang tidak ingin jalan-jalan saat dia melayang langsung ke arah kumpulan bangunan di depan. Trio Hanli juga naik ke udara untuk mengikutinya. Kakak Yu, ruang Sumi ini tampaknya benar-benar sempurna dan utuh tanpa ada yang salah. Cacat apa yang kamu maksud ini? Pemuda itu bertanya. Hehe, apakah menurutmu aku akan mengungkapkan informasi itu kepadamu? Sepertinya tidak ada hubungannya dengan kesepakatan kita, kata penjaga toko dengan suara kasar. Sedikit kemarahan melintas di mata pemuda itu setelah mendengar tanggapan belak-belakan dari penjaga toko, tetapi dia memaksakan senyum ke wajahnya, dan berkata, hehe, aku hanya ingin tahu dan aku tidak memiliki niat buruk. Penjaga toko mendengus dengan dingin, tetapi tidak menindaklanjuti dengan hinaan lebih lanjut, mungkin karena dia masih harus meminta bantuan pemuda itu dalam tugas mereka yang akan datang. Setelah melintas di udara beberapa kali lagi, dia muncul di depan sebuah paviliun lebih dari 1000 kaki jauhnya sebelum berhenti di udara dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Paviliun dibagi menjadi 3 tingkat. Bangunan itu agak kuno dengan dasar lebar yang meruncing ke ujung atas. Binatang roh ada di gedung ini. Ikutlah denganku dan aku akan menunjukkan binatang buas itu dulu. Penjaga toko menginstruksikan saat ketiganya berkumpul di sekelilingnya. Penjaga toko kemudian turun lebih dulu, dan Hanli dan yang lain saling melirik sebelum mengikuti. Penjaga toko itu pergi ke jendela di lantai 2 sebelum berhenti di sana. Hanli dan yang lainnya menganggap ini agak aneh, tapi mereka juga menuju ke tempat yang sama. Setelah melihat ke dalam melalui jendela, mereka disambut oleh pemandangan penghalang cahaya perak yang keruh. Seluruh lantai 2 telah disegel oleh batasan. Mata pemuda itu berkilat, namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk mengatakan apapun, ledakan gemuruh yang keras meletus, diikuti oleh penghalang cahaya perak yang bergetar bersama seluruh paviliun. Setelah itu, serangkaian petir meletus di dalam penghalang cahaya secara berurutan. Hanya suara petir yang didengar oleh keempatnya, dan mereka merasa berada di dunia petir yang ganas, menyebabkan kesadaran mereka melayang dengan cara yang meresahkan. Hanli sangat terkejut dengan perkembangan ini, dan dia segera mengaktifkan teknik pengembangan hebatnya, dengan demikian mengembalikan kejernihan pikirannya dalam sekejap mata. Penjaga toko dan yang lainnya semuanya adalah kultivator tempering spasial, jadi mereka juga cepat pulih setelah melepaskan kemampuan masing-masing. Meski begitu, wajah pemuda dan pria berbaju zirah itu memucat secara signifikan. Ini adalah makhluk roh yang ingin kamu jinakkan, Kakak Yu, pria berbaju baja itu bertanya sambil menatap tajam ke jendela. Itu benar, yakinlah, sesama Taois, makhluk roh telah disegel, dan kamu tidak akan berada dalam bahaya apapun sebelum dilepaskan. Penjaga toko memasang ekspresi tenang, tetapi ada kegembiraan yang berkilauan di matanya. Dia tiba-tiba membalikkan tangan, dan sebuah gulungan muncul di genggamannya mengikuti kilatan cahaya. Itu adalah gulir surga Sumi itu.
Pada kesempatan ini, dia tidak membuka gulungan itu. Sebaliknya, dia meraih salah satu ujung gulungan sambil dengan lembut mengetuk ujung lainnya ke arah layar cahaya. Penghalang cahaya di luar angin tiba-tiba hancur seperti kaca sebelum menghilang. Penjaga toko kemudian mengepakkan sayapnya dan memasuki paviliun, meninggalkan bayangan di belakangnya. Pria berbaju baja dan pemuda segera mengikuti. Han Li mengelus dagunya dan merenungkan situasinya sejenak sebelum perlahan masuk melalui jendela. Seluruh paviliun bergetar di tengah ledakan yang menggema, dan semburan tekanan spiritual atribut petir menyapu ke arahnya seperti gelombang. Ekspresi Han Li sedikit berubah, dan dia hampir tidak bisa untuk menghindar. Namun, dia tetap berada di tempat yang sama di udara dan melindungi dirinya menggunakan cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi. Baru pada saat itulah dia mendapat kesempatan untuk mengumpulkan lingkungannya. Lantai 2 paviliun itu jauh lebih luas. Itu memiliki luas 3.000 kaki, membuat tempat ini tampak seperti alun-alun kecil. Di tengah ruangan besar itu berdiri 81 tiang tembaga tebal, yang semuanya berkilauan dan terukir dengan semua jenis setan dan monster. Pilar tembaga ini mengelilingi area di tengah yang lebarnya lebih dari 300 kaki, dan busur petir hitam berderak di antara mangkuk di tengah gemuruh guntur, menciptakan batasan besar seperti penjara. Di dalam sangkar besar, bola kabut hitam berukuran sekitar 10 kaki melonjak tak menentu, dan gemuruh guntur terdengar dari dalam. Baut petir perak kadang-kadang ditembakkan dari dalam kabut hitam, tetapi mereka akan menghilang setelah mereka menabrak jaring hitam petir. Itu binatang roh atribut petir di sana. Pria berbaju besi itu sedikit goyah saat melihat bola kabut hitam biasa di dalam sangkar. Apakah kamu berpikir bahwa makhluk roh ini sama sekali tidak luar biasa? Kekuatan petir binatang ini jauh melampaui apa yang dapat kamu bayangkan. Penjaga toko tertawa dingin ketika dia melirik pria berbaju zirah dari sudut-sudutnya. Mata, binatang petir, Han Li bergumam dengan alis berkerut. Itu benar, itu nama binatang roh ini. Aku tidak akan memberitahumu tentang asal-usul binatang petir ini, tapi yang bisa kuberitahukan padamu, hanya ada satu dari binatang petir ini di dunia ini. Penjaga toko itu menatap tajam ke awan kabut hitam di dalam jaring petir hitam saat sedikit kegilaan muncul di wajahnya. Sungguh, serangannya sepertinya tidak terlalu kuat. Alis pemuda itu berkerut skeptis. Serangan, binatang petir ini tidak melepaskan serangan apapun. Petir yang kamu lihat hanyalah sesuatu yang dilahirkan dengannya. Mari saya tunjukkan penampilan dan kekuatan binatang petir yang sebenarnya, kata penjaga toko dengan cibiran mengejek di wajahnya. Dia mengangkat tangan untuk mengirimkan seberkas cahaya putih dari dalam lengan bajunya. Berkas cahaya melonjak di udara sebelum mengenai pangkal tiang tembaga paling tebal sebelum di depan. Garis cahaya putih adalah binatang kecil bersayap putih bersalju dengan paku yang panjangnya beberapa inci tumbuh di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti landak terbang. Namun, pembatasan semacam itu jelas telah dilemparkan ke atasnya karena tidak dapat terbang sama sekali setelah mendarat di pilar tembaga, dan itu hanya tergeletak di tanah, gemetar tak terkendali. Itu binatang Inclite. Pria dan pemuda berbaju baja itu segera mengidentifikasi binatang buas yang sangat terkenal di dalam ras roh terbang, dan mereka hampir tidak bisa mempercayai. Binatang kecil ini sangat ganas, dan mereka bahkan berani melibatkan makhluk tahap tempering spasial dalam pertempuran langsung. Semuanya sangat ganas. Namun, yang ada di pilar tembaga benar-benar penakut dan penurut, dan itu cukup mengejutkan mereka berdua. Saat mereka memikirkan hal ini, sebuah tangan biru besar tiba-tiba keluar dari dalam kabut hitam, menjangkau ke arah Inclite Beast seperti kilat. Bahkan sebelum 5 jari di tangan itu melakukan kontak dengan binatang kecil itu, busur petir perak melesat ke udara. Binatang kecil itu sama sekali tidak bergerak saat berbaring di atas pilar tembaga,
dan tangan biru itu mengenai jaring hitam petir, binatang kecil itu terlempar oleh kekuatan tumbukan. Raungan rendah meletus dari dalam kabut, dan itu dipenuhi dengan amarah yang tak terkendali. Tiba-tiba, semburan cahaya perak yang menusuk memancar dari dalam kabut hitam, diikuti dengan bola yang mengembang dengan cepat di dalam kabut dengan sesuatu di dalamnya. Beberapa saat kemudian, semua kabut hitam telah benar-benar dihilangkan oleh petir, mengungkapkan iblis mirip burung humanoid di dalam jaring petir. Makhluk itu berkepala burung merpati dan berkulit biru. Ada sepasang sayap berbulu biru di punggungnya, dan tubuh bagian atasnya adalah manusia sedangkan tubuh bagian bawahnya adalah burung. Sebuah palu dan penusuk ada di masing-masing ujung lengannya, dan mata emasnya berkilauan dengan cahaya yang menyeramkan. Terlepas dari pengetahuan dan pengalaman luas yang dimiliki oleh trio Hanli, mereka masih tidak bisa menahan nafas saat melihat penampilan sebenarnya dari binatang petir ini. Sebelum mereka memiliki kesempatan untuk pulih dari terkejut mereka, Lightning Beast tiba-tiba melepaskan raungan yang menggelegar, diikuti oleh cahaya putih yang menyala, dan bola petir putih seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya meletus. Hampir pada saat yang sama, Lightning Beast mengepakkan sayapnya, dan ratusan bulu biru melesat sekaligus. Semuanya kemudian berubah menjadi busur petir biru yang masing-masing panjangnya sekitar 1 kaki. Binatang petir kemudian membawa palu dan penusuknya bersamaan dengan ledakan yang menggema, sambaran petir emas yang sangat tebal meluncur keluar dari ujung penusuk yang runcing, berubah menjadi petir emas yang menyapu udara. Petir binatang telah melepaskan 3 jenis kemampuan atribut petir dalam sekejap mata, dan ketiganya sangat kuat. Trio Hanli terkejut melihat ini saat mereka secara refleks mundur. Sepertinya jaring tipis petir hitam tidak akan cukup untuk menahan 3 serangan atribut petir ini. Hanya penjaga toko yang tetap di tempat dengan senyum percaya diri di wajahnya. Setelah 3 jenis petir yang berbeda menyambar jaring petir hitam, 81 pilar tembaga tiba-tiba berdengung serempak, dan jaring tipis petir tiba-tiba menebal beberapa kali lipat. Dengan demikian, itu benar-benar mampu menahan serangan kuat Lightning Beast. Binatang petir melepaskan raungan kemarahan yang menggelegar saat mata emasnya menatap tajam ke binatang Inclite, tetapi tampaknya memiliki beberapa kecerdasan karena tidak melepaskan serangan lebih lanjut. Jangan khawatir, formasi cahaya pengikat petir ini adalah sesuatu yang aku buat setelah menghabiskan banyak usaha, dan ini secara khusus dapat membatasi kekuatan atribut petir binatang buas ini. Binatang petir ini mungkin kuat, tetapi tidak mungkin bisa berjuang bebas. Penjaga toko tertawa kecil ketika dia tiba-tiba menyapukan tangan ke arah Inclite Beast dari jauh. Binatang kecil itu langsung berubah menjadi semburan cahaya putih dan dikirim melalui petir hitam tanpa halangan apapun, sehingga mendarat tepat di depan binatang petir. Begitu Inclite Beast muncul di hadapannya, Lightning Beast membuka paruhnya dan menelan binatang kecil yang sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Ia kemudian melepaskan deru kepuasan yang rendah sebelum tubuhnya langsung menyusut. Pada saat yang sama, lapisan kabut hitam meletus dari dekat hingga benar-benar mengaburkannya dari pandangan. Binatang roh macam apa binatang petir ini? Aku telah membaca buku-buku tebal kuno yang tak terhitung jumlahnya, tapi aku belum pernah melihat deskripsi tentang binatang buas yang cocok dengan yang ini. Pemuda itu bertanya dengan tatapan heran di matanya. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa asal-usul binatang buas ini sangat unik, dan sebaiknya kamu tidak menanyakannya? Yang harus kamu lakukan hanyalah membantuku menjinakkannya, kata penjaga toko memberi peringatan. Ekspresi pemuda itu sedikit berubah, dan dia tidak mengajukan pertanyaan lagi. Sedikit cahaya aneh melintas di mata Hanli saat dia tiba-tiba berkata, "Kamu mengatakan bahwa binatang ini unik di alam roh, jadi bisakah aku menafsirkannya sebagai pengakuan bahwa binatang ini tidak berasal dari alam roh?" Ekspresi penjaga toko berubah drastis setelah mendengar ini,
tetapi dia segera memaksakan senyum ke wajahnya ketika dia menjawab, "Omong kosong apa yang kamu sebutkan, Saudara Han? Jika binatang ini bukan dari alam roh, terlepas dari penyangkalan penjaga toko, ketiga pria itu tahu bahwa dia mencoba menyembunyikan sesuatu, dan mereka saling memandang dengan terkejut di mata mereka. Jika binatang petir ini bukan dari alam roh, lalu mungkinkah itu binatang roh yang unik di salah satu alam rendah? Tunggu, tidak, binatang ini jelas tidak kalah kuat dari makhluk tempering spasial, jadi tidak mungkin itu bisa ada di alam yang lebih rendah. Dalam hal itu harus dari alam yang lebih tinggi, itu pasti dari realm True Immortal Realm yang legendaris." Pemuda itu benar-benar mengabaikan peringatan penjaga toko saat dia merenung. Mata pria berbaju besi itu juga berangsur-angsur menyala saat dia menatap kabut hitam di dalam batasan itu. Namun, penjaga toko tampaknya lega bahwa mereka sampai pada kesimpulan ini, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya saat dia berkata, "Jadi, Anda benar-benar percaya bahwa makhluk roh ini berasal dari alam abadi sejati? Apakah kami salah? Bahkan jika itu bukan dari alam abadi sejati, saya masih berpikir Anda harus mengungkapkan asal-usulnya kepada kami, mengingat Anda ingin kami membantu Anda menjinakkannya, Saudara Yu. Mungkin pemahaman yang lebih baik tentang binatang ini akan membantu kami dalam upaya kami untuk menaklukkannya. Jika Anda benar-benar tidak ingin mengungkapkan apapun, maka kami tidak akan memaksa Anda. Kami hanya harus menganggapnya sebagai makhluk roh dari alam abadi sejati." Pemuda itu menghela napas. "Kamu berani mengancamku?" Ekspresi penjaga toko langsung menjadi gelap. Pria muda itu mundur setengah langkah, tetapi ekspresinya tetap tenang ketika dia berkata, "Bahkan jika kami bertiga bergabung, kami masih bukan tandinganmu, jadi aku pasti tidak akan berani untuk mengancammu, Kakak Yu. Namun, jangan lupa bahwa kakak laki-lakiku adalah tetua termuda dari ras Tianpeng. Aku yakin kamu tidak akan melakukan sesuatu yang sembrono yang akan kamu sesali di kemudian hari." Baik Han Li dan pria berbaju zirah sama-sama terkejut mendengar bahwa pemuda itu adalah saudara laki-laki dari sesepuh ras Tianpeng, dan keduanya dipaksa untuk melihatnya melalui mata baru. Sedikit kewaspadaan melintas di mata penjaga toko, dan setelah beberapa saat ragu-ragu, dia akhirnya berkata dengan suara dingin, "Kurasa tidak ada salahnya memberitahumu asal-usul binatang buas ini. Itu bukan sesuatu yang harus dijaga kerahasiaannya. Lagi pula, itu akan mencegah kalian bertiga memintal benang yang lebih konyol lagi." Alasan kenapa binatang petir ini unik di dunia ini adalah karena dia diciptakan secara artifisial olehku dengan mengumpulkan kekuatan petir, lalu mengasuhnya menggunakan teknik rahasia. Itu adalah roh petir yang lahir dari petir itu sendiri, dan saya telah menghabiskan sebagian besar hidup saya untuk mencoba menciptakannya. Hanya satu ini yang sukses, jadi secara alami unik di dunia ini. Roh petir. Mata semua orang melebar setelah mendengar ini. Bagaimana mungkin? Bahkan suku roh yang legendaris belum mampu mengasuh makhluk hidup dari petir. Kamu mungkin seorang kultivator yang sangat kuat, tapi tentunya ini di luar kemampuanmu, Kakak Yu, kata pemuda itu dengan ekspresi skeptis setelah pulih dari terkejutnya. Alis Han Li dan pria berbaju zirah itu juga berkerut. Sangat mengejutkan semua orang. Penjaga toko akhirnya mengakui, dan mengungkapkan, "Hehe, saya pasti tidak akan mampu mencapai ini melalui penelitian saya sendiri, tetapi bertahun-tahun yang lalu, ketika saya melakukan perjalanan melalui wilayah beberapa negara ras asing, saya melewati tempat di mana makhluk kuat tertentu telah jatuh, dan kebetulan saya menemukan teknik rahasia pengasuhan binatang buas yang diturunkan dari alam abadi sejati." Teknik rahasia pengasuhan binatang petir ini adalah satu-satunya yang lengkap teknik yang direkam. Setelah jeda singkat, sikap pemuda itu tiba-tiba berubah drastis saat dia tersenyum, dan berkata, "Jika itu adalah teknik rahasia yang diturunkan dari alam roh sejati,
maka ini memang cukup masuk akal. Maaf atas kekasaran saya, Kakak Hugh. Pria berbaju baja itu juga mengelus dagunya dan mendecakkan lidahnya dengan heran. Penjaga toko memasang ekspresi ketidaksenangan di wajahnya, dan hanya mendengus dingin sebagai jawaban. Sementara itu, Han Li sedang mengamati binatang petir di dalam batasan dengan sedikit intrik di matanya. Dia tidak tahu apakah penjaga toko mengatakan yang sebenarnya, tapi binatang ini benar-benar mampu menggunakan kekuatan pencahayaan yang menakjubkan. Jika itu bukan roh yang lahir dari petir itu sendiri, itu masih merupakan makhluk roh yang sangat kuat. Namun, jika itu memiliki kekuatan tahap tempering spasial dan mampu menggunakan petir, itu masih tidak sebanding dengan investasi besar yang dilakukan penjaga toko untuk menjinakkannya. Lagi pula, hanya 3 item yang dia janjikan untuk mereka pasti tidak kalah nilainya dengan binatang roh tahap tempering spasial, dan itu bahkan tidak memperhitungkan semua waktu dan usaha yang telah dia keluarkan untuk pelihara binatang petir ini. Tampaknya binatang ini memiliki lebih banyak kemampuan daripada yang baru saja ditampilkan atau melayani tujuan yang sangat penting bagi penjaga toko. Kalau tidak mungkin dia akan berkorban begitu banyak untuk menjinakkannya. Tidak hanya Han Li yang menyadari hal ini, pria berbaju besi dan pemuda itu juga telah mengetahuinya sendiri. Namun, ketiganya hanya menginginkan harta karun yang dijanjikan, dan mereka juga takut terhadap basis kultivasi penjaga toko yang menakutkan, jadi mereka hanya bisa berpura-pura tidak sadar. Asal-usul dan penggunaan makhluk roh tahap tempering spasial yang aneh ini agak samar, tapi tidak ada gunanya menyinggung penjaga toko hanya untuk sampai ke dasar masalah. Baiklah, semua yang perlu dikatakan telah dikatakan, mari kita mulai bisnis. Aku akan menggunakan batasan untuk melumpuhkan petir untuk sementara waktu. Kalian bertiga hanya perlu masuk ke kandang dan menyuntikkan kekuatan petir kalian ke dalam tubuhnya. Ingatlah untuk terus berjalan sampai saya memberitahu Anda untuk berhenti. Jika tidak, semua usaha Anda sebelumnya bisa sia-sia, penjaga toko mengumumkan dengan nada tegas. Han Li dan yang lainnya tidak menyatakan keberatan. Penjaga toko mengangguk sebelum mengayunkan lengan bajunya, di mana gulir surga sumi muncul di tangannya. Kali ini, dia melemparkan gulungan itu ke depan, dan gulungan itu segera terbentang di hadapannya. Cahaya spiritual 5 warna menyala saat karya seni surga sumi diungkapkan kepada semua orang lagi. Penjaga toko mulai melantunkan sesuatu sebelum menunjuk dengan cepat ke titik tertentu pada karya seni itu. Cahaya biru melintas jauh di dalam mata Han Li, dan dia langsung bisa mengetahui apa yang dilakukan penjaga toko. Tempat yang dia tunjuk adalah paviliun tinggi tempat mereka berada saat ini. Detik berikutnya, cahaya putih cemerlang meletus dari karya seni, dan semburan kabut putih muncul. Di dalam kabut, dinding di lantai pertama dan kedua paviliun perlahan mundur sebelum menghilang. Ekspresi Han Li sedikit berubah, namun sebelum dia bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan perubahan itu, getaran tiba-tiba mengalir di bawah tanah. Paviliun bergetar hebat saat cahaya putih memancar dari dinding di sekitar. Mereka kemudian mundur sebelum menghilang ke dalam kehampaan. Dalam sekejap mata, semua orang berada di bawah langit biru bersama dengan Lightning Beast. Tanah paviliun di bawah kaki juga telah diubah menjadi alun-alun kosong. Kabut hitam di dalam batasan melonjak tidak menentu. Han Li mengelus dagunya sementara pria muda dan pria berbaju besi itu saling memandang dengan terkejut. Tepat pada saat ini, penjaga toko berteriak pelan, dan panah merah ditembakkan dari dalam mulutnya. Panah itu menghilang dalam sekejap ke dalam gulungan yang dipegangnya, dan guntur yang keras tiba-tiba meletus tinggi di langit, diikuti angin menderu yang menyapu di sekitar mereka. Busur petir perak mengintip melalui awan gelap di tengah gemuruh yang tak henti-hentinya, dan tampaknya iblis yang kuat akan turun ke dunia ini. Sebelum Han Li dan yang lainnya sempat bertanya, penjaga toko berinisiatif dan memberikan penjelasan untuk sebuah perubahan.
Dalam pengalaman sebelumnya, kekuatan petir yang kalian bertiga miliki kemungkinan besar tidak cukup untuk tugas itu. Karena itu, aku telah mengaktifkan semua ki asal dunia dalam gulir surga Sumi ini untuk mewujudkan kekuatan petir surgawi untuk membantu kalian bertiga. Setelah ini, gulungan itu kemungkinan besar akan hancur, jadi ini lemparan dadu terakhirku. Aku harap kalian bertiga bisa membantuku dengan kemampuan terbaikmu, dan jika kalian bisa membantuku berhasil menjinakkan binatang buas ini, aku tidak hanya akan memberimu hadiah yang dijanjikan, aku juga akan memberi sejumlah besar batu roh untuk kalian. Trio Hanli sangat gembira mendengar ini, dan mereka semua menyatakan kesediaan mereka untuk melakukan segala daya mereka. Penjaga toko mengangguk dan mengepakkan sayapnya ke arah gulungan di depannya. Petak cahaya putih segera melonjak, menyapu gulir surga Sumi di dalamnya. Gulungan itu berputar dalam cahaya putih sebelum rune yang tak terhitung jumlahnya dengan warna berbeda tiba-tiba muncul di permukaannya. Pada akhirnya, mengikuti ledakan yang menggelegar, itu berubah menjadi pilar cahaya 5 warna yang menghilang ke dalam awan gelap di atas. Kesengsaraan surgawi 5 warna, pria berbaju zirah itu berseru ketakutan saat melihat petir 5 warna ini. Tidak perlu panik, ini bukan petir surgawi 5 warna sejati yang muncul selama transendensi kesengsaraan untuk Flying Spirit True Monarchs, itu hanya sesuatu yang telah saya simulasikan menggunakan gumpalan ki asal dunia, dan itu memiliki 1/1000 kekuatan petir surgawi 5 warna sejati. Hanli dan pemuda itu juga terlihat ketakutan di wajah mereka, tetapi ekspresi mereka mereda setelah mendengar ini. Namun, masih ada sedikit terkejut di mata Hanli saat dia menatap petir 5 warna di langit. Petir surgawi 5 warna ini dikabarkan sebagai petir kesengsaraan bagi para kultivator di tahap Grand Ascension, dan bahkan petir kesengsaraan ungu emas bagi para kultivator integrasi tubuh bahkan tidak dapat menahan lilin untuk kekuatannya yang luar biasa. Bahkan jika itu hanya memiliki 1/1000 dari kekuatan petir surgawi 5 warna yang sebenarnya, itu masih sangat mungkin mampu membunuh siapapun dari trio Hanli.